Mereka penipu. Mereka orang jahat yang membunuh ibu. Bukankah ini pengemis kecil yang baru saja kulihat di pintu? Kenapa dia ada di sini? Mereka penipu. Tidak mungkin. Dia pasti bicara tentang Presdir Gu. Sial, kenapa Fubao tidak mati? Jika ini terungkap, keluarga Gu akan hancur. Dasar penipu kecil. Apa yang kau omong kosongkan? Cepat keluar. Tunggu. Biarkan dia jelaskan. Ini hanya seorang pengemis. Kapan tempat ini? Jadi giliranmu bicara? Adik kecil, kau bilang, siapa penipu? Siapa orang jahat? Paman kedua, adik bukan Fubao. Fubao adalah Fubao. Ada apa ini? Ya ampun, tidak mungkin. Seharusnya itu benar, kan? Anak-anak tidak bisa berbohong. Mengapa tidak bisa? Ada dua di sini. Pasti ada satu yang berbohong. Tenang, Tuan PI. Bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dasar anak nakal. Berbohong di sini. Cepat pergi dari sini. Tuan Gu, berbuat onar di jamuan keluarga-keluarga PI. Ini, bukankah itu tidak pantas? Anda bercanda. Salahku. Ayahku tidak berbohong. Ini liontin giok yang ibuku berikan padaku. Lihat, ini itu milikku. Bibi dan adik yang merebutnya. Liontin giok ini milik siapa sebenarnya? Kita perlu mencari tahu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Liontin giok ini benar-benar khas garis keturunan keluarga Pei. Garis keturunan kami. Selama darah anggota keluarga Pei menetes di atasnya, maka akan memancarkan cahaya putih. benar atau tidak? Kita akan tahu setelah diuji. Kemari. Nah, aku akan menggores jarimu sebentar. Tidak sakit kok. Fubao tidak takut sakit. Saat bibi dan ayah memukuli Fubao. Lihat, lihat. Menyala. Kau Fubao, anak adik bungsu kami. Fubao, ini salah paman. Sudah membuatmu menderita. Paman, mereka menindas Fubao. Mereka mengunci Fubao di dalam ruangan gelap, tidak membiarkan Fubao mencari paman. Apa? Gu Feng. Beraninya kau? Kau mau mati. Tunggu sebentar. Presiden PI. Aku tidak berbohong. Aku bersumpah demi keluarga Gu. Putriku ini adalah nona muda keluarga PI. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Salah satu kata saja, satu jarimu akan putus. Aku tidak berbohong. Karena Fubao juga putriku. Fubao, ini semua salah ayah. Ayah tahu ayah salah. Maafkan ayah, ya? Ayah, Fubao anak baik. Kenapa ayah pukul Fubao? Bukan. Aku tidak. Akan kubunuh kau. Berani-beraninya kau menindas Fubaoku. Jangan pukul. Aku akan membunuhmu. Aku tahu aku salah. Jangan pukul lagi. Bangun. Sudah. Aku tahu aku salah. Presiden Pei. Presiden PI. Aku tahu aku salah. Anda orang besar, jangan hiraukan orang kecil sepertiku. Maafkan aku, ya? Fubao. Ayah tahu ayah salah. Ini semua Cusian. Dia yang jahat. Ayah ditipu. Maafkan ayah, ya? Fubao. Fubao. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Mengingat kau adalah ayah kandung Fubao, aku biarkan kau hidup. Dengar baik-baik semuanya. Mulai hari ini, Longxia tidak boleh bekerja sama sedikit pun dengan grup Gu. Jika ada yang bekerja sama, akan dikeluarkan dari Longxia. Bagaimana keadaan Fubao? Ambil ini.
Seluruh tubuh Fubao penuh luka, terutama luka di punggungnya. Sudah mulai membusuk. Tapi anehnya, luka dalamnya mulai sembuh sendiri. Berani-beraninya menyakiti putri kandungnya sendiri. Paman pertama. Aku akan membunuh si kecil itu. Paman keempat. Sudah, aku merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku sudah mengirim orang. Sudah melakukan tes DNA. Hasil tesnya akan segera keluar. Saat ini publik tentang nona muda keluarga Pei sedang ramai dibicarakan. Aku takut nanti akan memengaruhi kehidupan Fubao. Haruskah kita menanganinya? Bisa. Tapi sebelum semuanya jelas, kita sebaiknya menyembunyikan identitas Fubao. Bagaimana menurut kalian? Aku di mana? Fubao, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku paman pertama. Aku paman kedua. Aku paman ketiga. Fubao, aku paman keempat. Paman keempat yang paling tampan. Dan paling pintar. Paman, sakit tidak? Ini, Bukankah ini kemampuan penyembuhan? Adik perempuan? Sepertinya, Fubao mewarisi kemampuan penyembuhan adik perempuan. Kemampuan ini hanya efektif pada darah daging sendiri. Fubao adalah putri kandung adik perempuan. Benar. Sepertinya, luka-luka Fubao sembuh dengan sendirinya. Paman, Fubao tidak punya rumah lagi. Ayah dan bibi tidak mau aku lagi. Fubao kecil. kamu punya rumah. Kamu adalah putri kecil keluarga Pei. Bukan hanya kakek dari pihak ibu, tapi juga kami keempat pamanmu sangat menyayangimu. Benarkah? Tentu saja benar. Fubao, bagaimana kalau kita pulang? Baik. Anak baik. Selamat datang kembali, Nona muda. Apa yang kamu lakukan? Jangan begitu. Kamu menakuti anak itu. Keluargaku. Keluargaku sudah tamat. Ada apa? Kenapa kamu tidak berguna sekali? Kenapa tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan benar? Kamu menyalahkanku? Kalau bukan karena kamu mengambil Liontin Giok anak sial itu untuk Yun Er, kita tidak akan ketahuan sama sekali. Jadi, kamu masih menyalahkanku? Apakah aku yang menyuruh Yun Er untuk menggantikannya? Kamu benar-benar tidak berguna. Sampah. Coba maki sekali lagi. Coba maki satu kata lagi. Jangan pukul mama. Pergi sana. Tidak bisa belikan aku dan mama rumah besar untuk ditinggali. Ayah jahat. Jangan konyol. Cukup. Coba pikirkan cara lain. Keluarga Pei sudah mengeluarkan pernyataan. Nona muda keluarga Pei belum ditemukan. Gadis sialan itu bukan nona muda keluarga Pei. Pei Yanxi juga bukan putri keluarga Pei. Keluargaku. Keluargaku terselamatkan. Hari ini Fubao, hari pertama masuk TK. Jika ada yang mengganggumu, kamu harus memberitahu paman. Mengerti? MMM. Pergi sekolah sana. Sini. Dadah. Sampai jumpa, paman. Sampai jumpa. Dasar anak manis. Bagaimana bisa punya uang untuk membeli barang? Pasti mencuri dari orang lain. Berikan padaku. Lepaskan itu. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Apa yang kalian lakukan? Fubao. Paman.
Kamu baik-baik saja? Astaga, lihat, pengemis kecil ini tadi terus mengganggu nona muda. Untung putriku, satu kelas dengan nona muda. Aku sudah menghukumnya untukmu. Pengemis kecil itu kotor. Cepat pergi. Seharusnya kalian yang pergi. Fubao, jangan menangis. Paman ada di sini. Ayo. Siapa yang mengganggumu tadi? Beritahu paman. Tuan PI, pengemis kecil ini. Tidak menghormati Nona Fubao. Harus dihajar. Di mana kepala TK? Tuan Pei, Tuan Pei, Lain kali, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Jika ada lain kali, semua investasi grup PI akan ditarik sepenuhnya. Tuan Pei, Tuan PI, saya mengerti. dengar tidak? Kami di sini tidak bisa mengajar anak-anak sombong seperti kalian. Bukankah kau bilang kau, nona muda keluarga PI? Dasar anak nakal. Sudah, Fubao. kita pulang. Hei, Kak Yun, besok ada pesta ulang tahun Pei Yunzhou di Hotel Jin Huang. Aku sudah mendapatkan undangan untukmu. Kau harus membuat Gu Feng menandatangani kontrak dengan grup PI. Ya. Suamiku, bukankah grup Gu kita akhir-akhir ini merugi banyak? Karena si kecil, yang manis itu? Ayahku bilang, besok ada pesta ulang tahun orang besar. Bisa membantu kita terhubung. Istriku, Benarkah? Besok kita pergi bersama. kau hebat sekali. Fubao kecil kita. Imut sekali, ya. paman kedua, paman ketiga, paman kecil. Fubao memang pintar. Semua sudah siapkan hadiah untuk kakek. Kakek menunggu kita di hotel. Fubao dan paman pertama, pergi ke hotel dulu, ya? Baik, Ayo, Baik. aku akan segera ke sana. Fubao, paman ada urusan di kantor. Harus pergi sebentar. Kamu di sini saja. Jangan berkeliaran. Paman kedua dan yang lain akan segera tiba. Oke? Oke. Anak pintar, Ayo. pergi sana. Mama, Papa, kita makan di sini hari ini? Betul, sayang. Hari ini ada seseorang yang penting. Berulang tahun. Istriku. Untung ada koneksimu. Kalau tidak, perusahaan. Aku tidak akan membiarkan si kecil itu hidup tenang. Aku akan menemui orang penting itu dulu. Kau ajak Yun Er berkeliling, agar dia belajar. Ayo. Mama, si kecil ada di sini. Beraninya kalian. Lepaskan dia. Paman, Tuan Pei. Kedatangan Anda tepat sekali. Ada anak liar masuk. Kami khawatir dia akan mengganggu pesta ulang tahun. Kami baru saja akan mengusirnya. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengajari orang keluarga PI. Kau sudah bosan hidup? Pei. Keluarga Pei? Mungkinkah Fubao adalah darah daging keluarga PI? Fubao adalah putri dari adikku. Putri dari adikku. Mengalir darah keluarga PI. Tentu saja dia bagian dari keluarga PI. Kalian mengganggunya di depan umum. Apa kalian ingin mati? Bagaimana mungkin? Apa? Anak manis itu ternyata adalah orang keluarga PI? Jika kita menyinggung keluarga PI lagi,
maka keluarga Gu akan hancur total. Tidak, cepat. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Pei dan Fubao. Au! Cepat. Tuan Pei, kali ini, aku akan menangani mereka berdua dengan baik. Aku tidak akan mentolerirnya. Siapapun yang mengganggu putriku. Papa jahat. Siapa yang berani kurang ajar di pesta ini? Cepat enyah dari sini. Siapa yang sudah bosan hidup? Berani-beraninya kurang ajar di depan keluarga Pei. Kakek, Fubao, kemari, kemari. Kakek peluk. Ayah, ini hanya salah paham. Salah paham kecil. Kalian berdua, cepat enyah dari sini. Dasar tidak tahu diri. Kau ini siapa? Berani-beraninya memanggilku ayah. Pengawal. Usir mereka keluar. Lihatlah, semuanya. Aku telah membesarkan Fubao dengan susah payah. Selama 5 tahun penuh. Keluarga Pei, beginikah cara kalian memperlakukan penyelamat? Ayah, Gu Feng adalah ayah kandung Fubao. Jika kita tidak memberikan apa-apa, itu memang tidak masuk akal. Bagaimana kalau kita berikan kontrak ini padanya? Hanya proyek kecil di Nanjiao. Dengan begitu, Fubao juga tidak akan dicap tuduhan tidak tahu berterima kasih. Proyek ini, keluarga Pei bisa menandatanganinya. Tapi, mulai sekarang, keluarga Gu tidak boleh muncul di hadapan keluarga Pei. Fubao, mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Baik. Tanda tangani saja. Selama kau menandatanganinya, keluarga Pei akan ada di tanganku. Fubao, kau benar-benar Fubaoku. Tunggu. Tuan Pei, apa maksudmu? Fubao sama sekali bukan anakmu. Berani-beraninya. Kau berani menipuku? Apa? Tuan Pei, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa Fubao bukan anakku? Aku telah bekerja keras, membesarkan Fubao hingga 5 tahun. Aku mungkin tidak berjasa, tapi aku juga telah berusaha. Fubao memiliki kemampuan penyembuhan, dan itu hanya efektif pada kerabatnya. Tadi, Fubao meletakkan tangannya di lukamu. Luka itu tidak sembuh. Saya pernah dengar. Wanita di keluarga Pei sejak lahir memiliki kemampuan penyembuhan. Setelah melahirkan, Kemampuan itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, Gu Feng ini penipu. Dia berani-beraninya menipu keluarga Pei. Pak Pei. Pak Pei. Saya ayah Fubao. Saya membesarkannya sejak dia sekecil ini, sampai sebesar ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin bukan? Ayah Fubao. Kemampuan. Kemampuan ini, pasti ada salahnya juga, kan? Kemampuan ini baru bangkit perlahan. Seiring bertambahnya usia. Nona kecil baru 5 tahun. Mungkin saja, belum sepenuhnya bangkit. Ngomong-ngomong, Pak Pei, Anda tidak punya bukti? Jangan bicara sembarangan. Saya punya bukti. Gu Feng, Kau berani-beraninya menipu kami. Fubao, sama sekali bukan anakmu. Kakak. Dikonfirmasi tidak ada hubungan darah. Sudah dipastikan tidak ada hubungan darah. Semua bukti ada di sini. Apa yang bisa kau bantah? Ini semua salahmu. Mama jadi meninggal. Fubao. Ada apa ini? Beritahu kakek, ya? Mama sakit. Sakit sekali. Papa mengurung Mama. Tidak boleh diperiksa. Fubao, maksudmu, Mama sakit Papa mengurung Mama. dan tidak membawanya ke rumah sakit? Aku kira, Kau adalah ayah Fubao. Aku ingin memberimu kesempatan. Tidak kusangka kau penuh kebohongan. Melakukan kejahatan. Aku akan membuatmu tahu akibatnya jika mengganggu keluarga Pei. Kemari. Patahkan kakinya. Patahkan kakinya. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu. Kau malah bicara omong kosong untuk mencelakaiku. Jaga bicaramu. Fubao, jangan takut. Dia tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Fubao, Paman akan melindungimu. beraninya kalian memperlakukan putri kesayangan keluarga Pei seperti ini. Putri kesayangan keluarga Pei? Bukan aku. Itu semua ulah Cusian yang manis itu.
Dialah yang memerintahkan semua ini. Dialah dalangnya. Betul. Memang dia. Presiden Pei. Tuan Besar PI. Jika kalian ingin mencari seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban, carilah dia. Semua ini ulahmu. Aku adalah CEO grup Gu. Kau hanyalah ibu rumah tangga. Tidak masalah jika kau masuk penjara. Cepat katakan bahwa semua ini ulahmu. Cepat katakan. Gu Feng. Kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri dan menimpakan semua kesalahan ini padaku? Apakah kau masih seorang pria? Kau pengecut. Kau, Gu Feng. Sampai saat ini, aku tidak akan ragu untuk membuatmu mati dengan jelas. Yuner, dia juga bukan anakmu. Aku sudah lama bersama orang lain. Topi hijau ini adalah hadiah dariku untukmu. Hadiah terakhir. Apa yang kau katakan? Kau wanita. Jelaskan padaku. Akan kubunuh kau. Seret dia. Biarkan mereka di penjara sampai mati. Drama ini akhirnya berakhir. Pasangan Gu Feng mendapat balasannya. Mereka pantas mendapatkannya. Paman, aku tidak mau papa mama. Aku hanya mau paman. Kirim dia ke panti asuhan. Ini Fubao yang menggambar. Hadiah ulang tahun untuk kakek. Baiklah. Beritahu kakek, siapa saja yang digambar di sini? Kakek menggendong Fubao. Ini paman pertama, paman kedua, paman ketiga, dan paman keempat. Fubao, kenapa paman keempat? Kau gambar sekecil ini? Karena kau paman keempat, jadi kau yang terkecil. Lalu, wanita itu siapa? Itu mama. Mama bersama kami. Selamat ulang tahun, kakek. Bagus. Mama juga bersama kita. Kita akan selalu bersama sebagai keluarga. Setuju? Pei Yanxi. Kenapa kau tidak mati bersama kekasih kecilmu dalam kecelakaan itu? Tapi tidak apa-apa. Kekasih kecilmu itu akan segera menyusulmu. Percepat rencananya. Lakukan besok. Aku ingin dia mati. Kakak, ini mainan. Kesukaanku. Kau bisa memainkannya. Ibu kepala TK bilang, mulai sekarang kita tinggal bersama. Kita adalah keluarga. Siapa yang keluarga dengan kalian? Kalian semua, anak-anak tanpa ayah dan ibu, tidak pantas berbicara denganku. Semua salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kakak. Di sana. Kakak, Ini keluarga Pei dari Metropolitan. Jika kita ketahuan, kita menculik putri keluarga Pei. Kalau begitu, kita tamat. Diam. Di sini hanya ada kau dan aku. Jika kau tidak bicara, aku tidak bicara. Siapa yang akan tahu? Benar juga. Kakak, Ada anak kecil di sini. Dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak didengar. Habisi dia. Baik. Jangan bunuh aku. Aku tahu siapa. Orang yang kalian cari. Aku akan mengantar kalian padanya. Tunjukkan jalannya. lihat. Ada pengemis kecil datang. Dia kotor sekali. Rambutnya berantakan. Pasti belum mandi. Kata mama, orang yang tidak mandi itu jorok. Nanti ada kutunya. Ayo kita usir dia. Aku tidak punya kutu. Pengemis kecil, kau dari mana? Yun Er, kenapa kau di sini? Aku datang mencarimu. Kau ikut aku keluar. Kau mencariku pasti ada hal buruk. Aku tidak mau. Kau tidak bisa. Aku harus memancingmu keluar. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kau lupa barang-barang ibumu. Masih ada di rumahku. Jika kau tidak menginginkannya, akan kubuang. Tidak boleh. Di mana? Aku akan mengambilnya. Ikut aku akan mengantarmu. Ayo.
Untuk apa kau membawaku ke sini? Untuk apa kau membawaku ke sini? Cepat kembalikan barang ibuku. Kau tertipu olehku. Aku tidak akan mengembalikan barang itu padamu. Paman, lihat. Aku benar-benar membawa si manis. Kemari. Kalian siapa? Mau apa? Kami adalah orang yang akan membunuhmu. Paman, cepat bunuh dia. Jangan pernah lepaskan dia. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Tapi, Aku juga tidak akan melepaskanmu. Ini semua salahmu, si manis. Aku akan mati. Jelas-jelas kau yang memancingku keluar. Masih menyalahkan Fubao. Lalu, bagaimana? Aku akan mati di sini. Aku tidak mau mati. Jangan menangis. Paman bilang, kalau ada masalah, cari cara untuk menyelesaikannya. Menangis itu tidak ada gunanya. Kita diikat di kursi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sepertinya aku bisa membantumu melepaskannya. Benarkah? Kalau begitu, cepatlah. Terlalu kencang, tidak bisa dilepas. Apa kamu sengaja? Maaf, aku membohongimu. Aku minta maaf, tolong selamatkan aku. Jangan berteriak. Kalau terdengar, gawat nanti. Aku akan coba. Setelah lepas, kita kabur bersama. Benar-benar lepas. Cepat bantu aku melepaskannya. Kalau tidak, orang jahat akan kembali. Aku tidak mau. Kau mati saja di sini. Kamu membohongi Fubao lagi. Aku menyelamatkanmu. Tapi kamu seperti petani dan ular. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Siapa suruh kamu sebodoh itu? Tertipu lagi olehku, kan? Aku tidak akan menyelamatkanmu. Si pembawa sial ini. Kau mati saja di sini. Dadah. Adik kecil, kamu mau kemana? Kakak, bagaimana dia akan menangani ini? Jual saja. Barang sebagus ini pasti bisa dijual ratusan. Kak Yun. Hanya menyuruh kita menculik. Putri kecil itu kembali. Yang ini datang sendiri. Kita urus sendiri. Tidak disangka perjalanan ini, kita dapat penghasilan tambahan. Kalau begitu, biar kau hidup lebih lama sedikit. Fubao tidak takut. Fubao adalah anak yang pemberani. Fubao pasti bisa kabur. Fubao jangan menangis. Fubao bisa melakukannya. Semangat Fubao. Ini akan putus sekarang. Tidak kusangka Kak Yun, semurah hati ini. Menculik seorang gadis bisa dapat sebanyak ini. Itu adalah putri keluarga Pei. Tentu saja harganya tinggi. Fubao berhasil. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Aneh. Ambil kunci cadangan. Baik, bos. Bos. Kuncinya sudah kubawa. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka?
Paman, Fubao bukan orang jahat, lepaskan aku. Benar kan? Kamu bukan orang jahat. Tapi kami orang jahat. Kami geng naga hitam. Tidak pernah menyakiti anak-anak. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kamu menyinggung Nona Yun. Kamu harus mati. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami orang baik. Aku akan memotongmu, agar kamu mati dengan tenang. Suara apa itu? Kamu. Gadis kecil, kamu berani. Hore, Fubao menang. Siapa kalian? Siapa kalian? Aku juga ingin bertanya siapa kamu. Kenapa kamu masuk sendirian? Kalian juga diculik? Aku juga diculik. Tapi aku berhasil kabur. Fubao bisa menyelamatkan kalian. Tidak, aku tidak mau kabur. Kenapa? Dulu ada yang kabur. Dia tertangkap kembali. Dibuang ke kolam di bawah. Untuk makanan buaya. Aku tidak mau dimakan buaya. Kalau kita tidak kabur, paling-paling dijual ke gunung. Kalau kita kabur, kita akan dibunuh orang. Tapi Fubao rindu paman. Rindu kak. Apa kalian tidak rindu rumah? Aku juga rindu rumah. Aku juga rindu ayah dan ibu. Tapi, aku harus hidup untuk bisa kembali. Bertemu ayah dan ibu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Fubao pasti akan menyelamatkan kalian. Benarkah? Tidak akan tertangkap? Kalau tertangkap, bilang saja Fubao yang melakukannya. Adik kecil, lebih baik kau selamatkan dirimu. Kalau kau tertangkap lagi, kau bisa mati mengenaskan. Fubao tidak takut. Sayangku, tidak ada. Aku datang ke sana untuk melihat. Apa kalian melihat seorang gadis kecil lari masuk? Gadis kecil? Aku belum pernah melihatnya. Bagaimana denganmu? Katakan. Tidak tahu. Aku tidak tahu. Untuk apa menangis? Apa kau tidak melihat? Kita terus dikurung di sini. Hanya melihat setiap hari kalian mengurung anak-anak baru. Jika aku tahu kalian berbohong, aku akan membunuh kalian. Kat Yun. Sampah. Bagaimana bisa seorang anak kecil kabur dari pengawasan kalian? Kat Yun. Di dalam lemari. Kat Yun. Bawa dia ke aula. Aku akan menyiksanya perlahan-lahan. Sampai mati. Jangan sentuh aku. Kau bibi jahat. Aku akan memberitahu kakek dan paman. Katakan saja. Coba tebak. Apa kau masih punya kesempatan?
Untuk bertemu mereka, jangan menatapku seperti itu. Kau tahu tidak? Yang paling kubenci, mata ini, yang persis seperti ibumu. Bagaimana kalau aku mencungkil matamu ini, yang persis seperti ibumu, ya? Jangan, Fubao. Mencungkil matamu, lalu mencungkil lidahmu. Orang bisu yang tidak bisa bicara. Sungguh menarik. Pei Yanxi, aku ingin tahu, bagaimana perasaanmu melihat putrimu menjadi seperti ini? Kenapa kau tidak tinggal di keluarga Gu yang baik itu? Kenapa kau datang merebut hartaku? Hentikan. Paman pertama. Hentikan. Paman pertama. Su Xiayun. Lepaskan dia. Jika kau berani menyentuhnya, keluarga Pei tidak akan melepaskanmu. Su Xiayun, selama bertahun-tahun ini, keluarga Pei telah memperlakukanmu dengan baik. Dendam macam apa yang membuatmu melakukan ini pada Fubao? Selama bertahun-tahun ini, di keluarga Pei, aku hanyalah orang luar. Aku sudah merawat orang tua itu, tapi tidak mau memberiku sedikit pun dari aset grup. Itukah yang kalian maksud? Tidak ada perlakuan buruk? Baiklah. Hanya grup Pei. Jika kau menginginkannya, akan kuberikan. Paman pertama, jangan. Jangan berikan pada orang jahat. Hentikan. Hentikan. Katakan. Apa syaratnya? Sebutkan saja. Bawa surat pengalihan properti itu. Cepat tanda tangani. Kalau tidak, pisau ini tidak punya mata. Fubao, Fubao, kau baik-baik saja? Fubao bisa menyembuhkan diri. Kita akan kalahkan orang jahat itu. Su Xiayun, kau menculik anggota keluarga Pei kami. Kau tahu apa akibatnya? Akibatnya apa? Aku sudah mencobanya. Mau kau tanyakan pada Pei Yanxi, bagaimana dia meninggal? Su Xiayun, apa katamu? Kecelakaan mobil waktu itu. Aku yang melakukannya. Chu Xian juga aku yang suruh. Kau tidak tahu kan? Saat aku melihatnya di bawah tanganku, berhenti bernapas. Betapa puasnya aku. Kakak mati karena perbuatanmu? Aku tidak mengerti. Aku sungguh tidak paham. Adik begitu baik padamu. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Kenapa kau begitu kejam? Siapa yang mau kebaikannya? Kau tidak tahu betapa aku membencinya? Kenapa? Kenapa dia terlahir sebagai putri bangsawan, dimanja dan mewah? Sedangkan aku hanya putri seorang supir. Hanya karena kau iri padanya. Kau ingin membunuhnya. Su Xiayun, kau sungguh berhati kejam. Bibi jahat. Paman pertama, jangan lepaskan bibi jahat itu. Kami tidak akan melepaskannya. Kejahatan penculikan, pembunuhan berencana. Su Xiayun, sisa hidupmu, pergilah dan tinggallah di penjara. Kata-kata ini, simpan saja untuk kehidupanmu selanjutnya. Di bawah sini, aku sudah menanam bom waktu. Aku baru saja mengaktifkannya. Kita semua akan segera mati di sini bersama. 1 nyawa Su Xiayun ditukar dengan beberapa nyawa keluarga Pei. Setimpal. Apa katamu? Apa kalian tidak dengar suaranya? 10 detik lagi akan meledak. Kalian tidak perlu lari. Sudah terlambat. Mari mati bersama. 4, 3. Su Xiayun, kau menipu kami. Tidak mungkin. Tadi jelas-jelas dia menyuruhnya meledakkan. Bibi jahat, maksudmu ini? Bagaimana kau bisa punya ini? Dapat dari mana? Dapat dari paman jahat. Sekarang ini milik Fubao. Paman pertama, lihat. Benar juga. Periksa ke bawah.
Pastikan semua bahaya tersembunyi. Diselesaikan. Baik. Bawa semua orang keluar. Fubao, kamu menyelamatkan semua orang. Jika bukan karenamu, kita pasti dalam bahaya. Kamu pahlawan kami. Ayo pergi. Tunggu. Ada banyak anak-anak di lantai atas. Fubao harus menyelamatkan mereka. Apa? Fubao datang untuk menyelamatkan kalian. Kakak tidak dimakan buaya. Bagus sekali. Semua orang jahat sudah ditangkap. Kita semua bisa pulang. Adik sangat hebat. Kita bisa bertemu. Ayah dan ibu. Ayah, ibu, you make sex. Jangan menangis. Fubao akan mengantar kalian pulang. Aku tidak pernah menyangka, Susiayun ini, berani menculik begitu banyak anak. Banyak sekali anak-anak. Tidak pernah menyangka tempat ini adalah sarang perdagangan anak. Fubao sendiri tidak menyangka, dirinya begitu hebat. Menyelamatkan begitu banyak anak. Dan juga menyelamatkan begitu banyak keluarga. Fubao. Kamu adalah seorang pahlawan. Fubao hebat. Pergi. Hubungi orang tua anak-anak ini. Ada yang laporkanmu. Tersangka perdagangan anak. Sekarang ikut kami. Borgol mereka semua. Pei Yanxi, aku tidak pernah menang melawanmu seumur hidupku. Putriku. Ini putriku. Dan kali ini, sarang kejahatan itu digerebek. Tokoh kuncinya ternyata nona muda keluarga Pei. Pesawat cadangan. Aku ingin kembali ke negara ini. Akhirnya, Rubah kecil menemukan ayahnya. Dan akhirnya hidup bahagia. Bersama ayahnya. Rubah kecil menemukan ayahnya. Lalu, di mana ayah Fubao? Ayah Fubao? Ayah, ku dengar orang dari keluarga Ye sudah kembali. Apa? Dia masih berani kembali? Dulu. Jika bukan karena adik perempuan bertengkar dengannya, adik perempuan tidak akan mengalami hal itu. Paman, apa yang paman katakan? Kakek, kamu belum menjawab Fubao. Papa gu bukan papa Fubao. Lalu, di mana papa Fubao? Apakah Fubao nakal? Papa tidak menginginkan Fubao lagi? Fubao baik. Bagaimana bisa papa tidak menginginkan Fubao? Besok, aku akan mengajak Fubao. Bertemu papa, oke? Nenek tertua pernah berkata, siapapun yang melahirkan pewaris keluarga Ye, maka dia bisa mewarisi seluruh properti keluarga Ye. Yuan, kamu adalah pahlawan besar kita. Setelah anakmu lahir, seluruh keluarga Ye akan jadi milik kita. Ye Qisiu yang imut itu. Di saat krusial ini, dia tidak akan membuat masalah, kan? Tenang saja, Ma. Dia masih menjaga kesetiaannya pada wanita Pei Yanxi itu. Wanita itu entah sudah berapa tahun meninggal. Seumur hidupnya, dia ditakdirkan untuk tidak punya keturunan. Asalkan pernikahan kalian berlangsung lancar, janji nenek tertua harus dipenuhi. Lalu, kekayaan keluarga Ye, semuanya akan jadi milik kita. Halo, Paman. Aku datang mencari ayahku. Bagaimana anak ini bisa muncul? Kenapa dia mirip sekali dengan Ye Qisiu? Tidak bisa. Pernikahan hari ini harus berjalan lancar. Jangan sampai anak ini merusaknya. Cepat usir dia. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Aku datang mencari ayahku. Tidak ada ayahmu di sini. Ini bukan tempatmu. Fuba. Bangun. Ye Kaisen. Beraninya kau. Bapak Pei. Anak ini adalah... Dia adalah nona muda keluarga Pei. Dan juga darah daging keluarga Ye. Dengar itu? Suruh Ye Qisiu keluar menemui kami. Ternyata anak sialan Ye Qisiu. Aku tidak boleh membiarkannya merusak rencanaku. Ye Qisiu mungkin hari ini tidak bisa menemui kalian. Karena hari ini adalah hari besarnya. Apa? Apa yang kau bicarakan?
Dia akan menikah. Nona Pei sudah meninggal bertahun-tahun. Dia kembali kali ini. Dia tidak akan menjaga kejandaan untuknya. Jack, apa ayah tidak menginginkanku lagi? Ayah tidak mengakui Fubao. Kalau begitu, Fubao juga tidak menginginkannya. Kalau begitu, cepat pergi. 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 Anak perempuanku, kalian berani mengganggunya. Anak perempuanku, kalian berani mengganggunya. Kau, kenapa kau datang? Bagaimana aku tahu jika aku tidak datang? Beberapa orang tidak tahu diri. Berani mengganggu putriku, Ye Chisiu. Paman kecil, apakah dia ayah Fubao? Kau putriku. Fubao kan? Ayo, Kemarilah, ke ayah. Ye Chisiu. Fubao adalah nona kecil keluarga kami. RBN. RBN dan keluarga YMU. Dan keluarga YMU. Tidak ada hubungannya. Yance, bagaimana bisa dia tidak ada hubungan dengan keluarga Ye kami? Dia adalah anakku dan Yan. Ye Chisiu. Beraninya kau menyebut kakakku. Kakakku baru meninggal 5 tahun. 5 tahun. Kau sudah berpaling hati. Dan menikah dengan orang lain? Menikah? Dengan siapa aku menikah? Bukankah ini istrimu? Bukankah hari ini kau menikah? Kalian membohongi kami. Kalian pasti takut Fubao akan merebut harta perusahaan kalian. Makanya kalian sengaja menyebarkan rumor. Kalian sudah terlalu lama sombong. Sampai lupa siapa sebenarnya pemilik keluarga Ye. ayo, Seret mereka keluar. tunggu. Kau tidak punya hak mengusirku. Apakah aku punya hak atau tidak? Itu bukan kau yang menentukan. Nenek pernah berkata, harta keluarga Ye akan diwarisi oleh cucu tertua dari garis utama. Fubao, sebagai anakku, tentu saja adalah pewaris keluarga Ye. Fubao kecil, kau adalah putri kecil keluarga Ye. Semua harta keluarga Ye akan kuberikan padamu. Bagaimana? Ayo, Nenek tertua akan segera datang. Dengan cara apapun, usir mereka keluar. Jangan sampai nenek tertua bertemu dengan anak itu. Aku tidak setuju. Setuju atau tidak, kau harus setuju. Jangan lupa, Nenek Agung pernah bilang, hanya yang menikah dan punya anak yang bisa mewarisi. Kau dan wanita itu sama sekali belum menikah. Anak ini, palingan hanya anak haram. Kau. Jaga ucapanmu. Kaisen, apa yang kau katakan? Apa ada yang salah? Selama aku tidak mengakuinya, anak ini tidak akan pernah jadi keluarga Ye. Apa hakmu mewakili keluarga Ye? Aku adalah Nyonya Ye. Tentu saja aku punya hak. Hari ini adalah pernikahan Kaisen. Kalian semua keluar dari sini. Cepat. Akan kulihat. Siapa yang berani menindas cicitku? Nenek, Kemarilah. Cucuku sayang, permata hatiku. Fubao. Ini nenek agungmu. Neneknya papa juga. Nenek Agung. Cucuku sayang, cantik sekali. Sangat mirip cucu sulungku. Hanya saja, dia jauh lebih tampan darinya. Ya, nenek. MA. Jangan panggil aku MA. Aku tidak pantas menerimanya. Nyonya Ye sepertimu memanggilku begitu. Tidak, MA. Tadi. Aku hanya bercanda dengan Chisiu. Apakah ini sesuatu yang bisa dijadikan candaan? Kau tahu, merencanakan untuk merebut harta keluarga Ye. Hukuman apa yang pantas? Dicabut hak warisnya. Diusir dari keluarga Ye. Nenek. aku tidak melakukannya. MA. Kaisen adalah darah daging. Keluarga Ye. Dia juga cucu sulungmu. Bagaimana Anda bisa mencabut hak warisnya? Aku tidak pernah mengakui. Dia sebagai cucuku. Dulu, kau tak tahu malu. Naik ke ranjang putraku. Membuat menantuku sakit parah karena marah. Dan meninggal di usia muda. Ibu. Nenek. Meskipun itu salahku, Ye Kaisen tidak bersalah. Lagi pula, Yuan sedang mengandung darah daging keluarga Ye. Anda tidak bisa sekejam ini. Aku tidak pernah mengizinkanmu masuk ke keluarga Ye kami. Kau pikir sekarang aku akan mengakui anak ini? Kemari. Usir mereka semua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Nenek, Pergi. Apa-apaan ini?
Nenek, Ibu, meskipun aku salah. Aku tahu aku salah. nenek. Tak kusangka. Kau sudah merencanakan ini begitu lama, tapi malah kalah oleh seorang anak. Dan kau diusir dari keluarga Ye. Jangan menertawakan orang lain. Kau juga sama saja. Menahan amarah begitu lama. Bukan hanya tidak mendapatkan harta keluarga Pei, tapi juga masuk penjara. Kalau bukan karena aku, apa kau bisa kabur semudah ini? Apa kau merasa hidupmu terlalu panjang? Baiklah. Kita berdua jangan bertengkar di sini. Katakan, apa rencanamu selanjutnya? Aku sudah menyuruh orang untuk menangkap si tua dan si kecil dari keluarga Pei itu. Bagus. Nanti Ye Cisiu juga akan kita bereskan semua. Setelah aku mendapatkan harta keluarga Ye, aku akan memberimu 30%. Apa? Dia membawa Fubao pergi. Ada apa dengan kalian? Kalian bahkan tidak bisa menjaga Fubao? Mana ku tahu? Dia dalam sekejap mata membawa Fubao pergi, bahkan tidak bicara apa-apa. Sebenarnya menurutku, ini pertemuan pertama ayah dan anak itu. Biarkan mereka berdua akur. Itu mungkin saja. Kami belum memaafkannya. Dia berani menculik cucuku. Fubao sekarang adalah permata keluarga Pei. Sekarang, kalian pergi dan bawa dia kembali untukku. Aku ikut. Aku juga. Ayo. Kita juga ikut. Temani mereka mencari. Ayo. Ayah, Fubao besok masih ingin pergi ke taman hiburan. Aku ingin lebih banyak waktu dengan ayah. Baiklah, ayah besok akan mengajakmu lagi. Ayah mengantarmu sampai sini saja. Kakek dari pihak ibu pasti belum mau melihatku. Pergilah. Oke, sampai jumpa, ayah. Halo. Apa katamu? Su Xiaoyun kabur dari penjara. Kakek. Aku pulang. Orang jahat. Para paman dan ayah pasti tidak akan melepaskan kalian. Beraninya kau. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jadi pewaris keluarga Ye. Bagaimana bisa aku diusir dan berakhir seperti ini? Bukan pria sejati. Memukul anak kecil. Kakek. Lepaskan Fubao. Su Xiaoyun. Beraninya kau. Cepat, lepaskan Fubao. Apa kau tidak tahu situasinya? Kau akan segera terbakar hidup-hidup bersama cucu kesayanganmu. Kita tidak punya dendam. Mengapa kau terus-menerus menyakiti keluarga Pei? Tidak punya dendam? Apa kau lupa bagaimana ayahku meninggal? Xiao Su, dia meninggal dalam kecelakaan mobil untuk menyelamatkanku. Kau berutang padanya. Kau berutang nyawa padanya. Aku benci keluarga Pei kalian. Kau adalah pembunuh ayahku. Bukan begitu, Xiaoyun. Kecelakaan itu, ayahmu sengaja melakukannya. Apa katamu? Saat itu, dia punya banyak utang judi. Saat itu, musuh keluarga Pei diam-diam menemuinya. Katanya, selama aku meninggal dalam kecelakaan, dia bisa melunasi semua utang judinya. Jadi, kecelakaan itu bukanlah kecelakaan. Hanya saja, dia tiba-tiba menyesal. Dia melindungiku dengan tubuhnya. Makanya, Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dasar orang tua. Jangan kira ayahku sudah mati. Kau bisa bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Jangan pukul kakek. Aku, Su Xiaoyun. Hidup setengah abad. Tujuanku adalah membalas dendam ini. Sayang, apa yang kau lakukan?
Kalau begitu, kita semua mati saja. Mati saja bersama. Mati saja bersama. Gila, benar-benar gila. Fubao, jangan takut. Ada kakek, tidak perlu takut. Cepat lari, Fubao. Cepat lari. Jangan pedulikan kakek. Cepat lari. Lari cepat. Tidak. Fubao akan menyelamatkan kakek. Jangan pedulikan kakek. Cepat pergi. Cepat lari. Tidak akan pergi. Fubao, lari ke tempat yang tidak ada api. Fubao, ayah. Fubao, ayah. Berani-beraninya menculik dan membakar. Ye Kaisen, kau sangat berani. Anakku, anakku kenapa? Kau baik-baik saja. Anakku, anakku. Penculikan, pembakaran, pembunuhan. Ye Kaisen. Sisa hidupmu, habiskan saja di penjara. Jangan bergerak. Kakak kalian mau apa? Cisiu, dia adikmu. Ye Kaisen, kamu ini dalang penculikan dan pembunuhan. Jangan bergerak. Sekarang ikut kami ke kantor polisi. Bawa dia. Bukan. Tidak bisa, tidak bisa. Mama. Tidak bisa, tidak bisa. Mama. Lepaskan dia. Mama. Mama. Perutku. Perutku sakit sekali. Panggil orang. Usir mereka keluar. Jangan. Paman kedua. Bagaimana ayah dan Fubao? Fubao menghirup terlalu banyak asap. Paru-parunya sudah dibersihkan. Untuk sementara tidak apa-apa. Hanya saja, ayah. Ada apa dengan ayah? Apa yang kau katakan, Kak? Paman keempat. Biarkan paman kedua menyelesaikan perkataannya. kondisi ayah masih stabil. Tertimpa pilar seberat itu. Di tubuhnya, situasinya sangat tidak optimis. Ayah sendiri sudah tua. Aku takut. Kalau saja aku pergi lebih awal. Ayah tidak akan seperti ini. Sudahlah, paman ketiga. Pelakunya adalah Su Xiayun. Dan Ye Kaisen. Bukan salah kita. Tapi Su Xiayun ini, dia juga aneh. Setelah membakar, Dia tidak melarikan diri dari lokasi. Erbel, terbakar hidup-hidup. Erbel, itu setimpal dengan perbuatannya. Dia mati 1000 kali pun. Ayah tidak akan bangun. Fubao, Fubao. Fubao, bagaimana perasaanmu? Paman pertama, di mana kakek? Fubao ingin bertemu kakek. Kakek baik-baik saja. Kakek, bangun dan lihat Fubao. Ya, jangan tidur. Benar. Fubao punya kemampuan penyembuhan. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Ayah bisa diselamatkan. Fubao. Fubao, Fubao manis. Kau benar-benar bintang keberuntungan kami. Ayah, Kakek, kakek sudah bangun. di mana aku? Ayah, Anda sudah bangun. Itu Fubao. Kemampuan penyembuhannya menyelamatkan Anda. Kakek, syukurlah kakek baik-baik saja. Fubao sangat khawatir pada kakek. Kakek baik-baik saja sekarang. Ini kamu. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Fubao, dia adalah penyelamatku. Bukan penyelamat. Aku cucu perempuan kesayangan kakek. Ya, cucu perempuan kesayangan kakek.
Ayah, Fubao, Kemarilah. ayah. Dulu, aku menyerahkan Yansi kepadamu. Lalu, apa? Putriku, apakah kau membawanya kembali? Putriku. Ayah. Dulu, saat Anda menyerahkan Yansi kepadaku, aku tidak merawatnya dengan baik. Itu kesalahanku. Aku minta maaf sebesar-besarnya kepada Anda, jika saja saat itu. Jika saat itu, saat Yansi mengalami kecelakaan, seandainya aku ada di sisinya saat itu. Sayangnya, tidak ada kata seandainya. Aku tidak bisa menjaganya. Pukul aku, marahi aku, bunuh aku tidak akan keberatan. Ayah, aku rasa kita mungkin salah sangka terhadap Kak Cisiu. Dia sudah mencari kakak selama ini. Dan lagi, Dia tidak mengkhianati kakak saat itu. Kau juga sudah disuap olehnya. Ayah. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung Fubao. kakek dari pihak ibu. Maafkan ayah ya. Cepat bangun. Minggu depan adalah ulang tahun Fubao. Kau, datanglah juga untuk merayakan ulang tahunnya. Terima kasih, ayah. Lihat, Ayah, apakah ini hadiah ulang tahun untuk Fubao? Hadiah ulang tahun untuk Fubao? Tentu saja, putri kecilku. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Sini, coba pakai sekarang. Baik. apa-apaan ini? Sini, Fubao. Coba tebak, Paman sudah menyiapkan apa untukmu. Pasti lebih bagus dari yang ayahmu punya. Nona Fubao, perhiasan ini adalah turmalin Paraiba dari Brazil. Ini adalah giok hijau kaisar dari Myanmar. Bernilai puluhan juta. Kalung ini adalah safir biru beludru dari Kashmir. Safir biru beludru. Satu-satunya di dunia. Hanya ada satu. Ini adalah Zamrud Muzo dari Kolombia. Zamrud Muzo dari Kolombia. Silakan Nona Fubao periksa. Paman, batu-batu kecil ini sangat indah. Kau suka? Kalau begitu, Paman akan membelikan lebih banyak. Mau? Mau. Hanya beberapa batu kecil. Sudah disebut harta? Fubao, nenek tertua akan menunjukkan padamu apa itu harta karun yang tak ternilai. Ini adalah milik keluarga Ye kami, untuk menantu perempuan kami, untuk ibumu. Sekarang, menantu perempuan itu sudah tiada. Jadi, aku harusnya memakaikannya padamu, Fubao. Sini, pakai ini. Memakaikannya padamu sekarang memang terlalu besar. Fubao, simpanlah ini. Nanti kalau kamu sudah besar, pakailah. hanya sebuah gelang, berani-beraninya disebut harta tak ternilai. Ayah, Sini, Fubao. Sini. Milik kakek ini baru harta karun. Ini adalah simbol kekuasaan keluarga Pei kami. Hari ini, kakek berikan padamu. Mulai sekarang, Fubao adalah pewaris keluarga Pei kami. Dasar orang tua, berani-beraninya merebut pewaris dariku. Fubao adalah pewaris keluarga Ye kami. Fubao kecil. Apa kamu ingin tahu? Hadiah spesial apa yang paman-paman siapkan untukmu? Fubao, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapat. Nona kecilku, apa kamu tahu paman-pamanmu masih menyiapkan hadiah ulang tahun apa lagi? Ayo. Anak-anak, ayo makan kue. Kue. Fubao, atas nama semua paman,
dan kakek dari pihak ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Fubao. Keempat, kudengar kamu memenangkan lomba menyanyi di sekolah. Bagaimana paman bisa tahu? Selamat ulang tahun. Mama, lihat. Fubao baik-baik saja sekarang. Paman, papa, kakek, dan nenek agung sangat menyayangi Fubao. Fubao juga punya banyak teman baik. Mama tidak perlu khawatir. Hanya saja, Fubao sangat merindukan Mama.